Halo guys, kali ini kita akan menceritakan donghua kesayangan kalian, Wudong Qiankun Season 4 episode 2. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita ingat lagi cerita di episode sebelumnya, di mana Lindong akhirnya mendapatkan seni bela diri manifestasi, yang merupakan warisan dari sekte kuno Hemo. Setelahnya, 4 klan besar mengajak klan lainnya untuk bergabung dalam tim sukses Ling Langtian. Mereka ingin mengambil harta peninggalan sekte kuno di istana yang berada di bawah monumen pelatihan. Semuanya ikut kecuali Lindong yang tidak ikut, karena ia merasakan kekuatan misterius yang berada di sana. Mereka memang akhirnya dapat mengalahkan penjaga kelelawar darah iblis kuno. Namun ternyata, mari kita simak. Nyetioklah. Ketika Xiao Dio dan Xiao Yan tengah asik menikmati hidangan lezat yang berupa esensi darah kelelawar yang mencoba melarikan diri setelah mendapat serangan dari 4 klan besar, Lindong dikejutkan dengan gelombang api besar yang berada di tempat semua orang berada. Yang ternyata muncullah sosok makhluk di ranah nirvana yang membuat Ling Langtian saat itu ketar-ketir dan segera mengajak ketua Linmu untuk segera pergi dari sana menuju pintu keluar. Akhirnya aksi mereka diikuti dengan 4 klan besar lainnya. Kecuali klan-klan yang berada di bawah, mereka hanya dapat pasrah dan berdecak kesal menerima pengkhianatan dari 4 klan besar yang meninggalkan mereka dalam keadaan terjebak seperti ini. Di sisi lain, Lindong segera memanggil 2 saudaranya itu untuk mempercepat penyergapan. Maksudnya penyerapan, dan segera pergi dari sana karena situasi sangat darurat. Setelahnya mereka ketiga pun ikut berlari bersama orang klan lainnya. Tidak sedikit orang yang terbakar api pemusnahan dan menjadi abu. Hal itu sungguh sangat menyeramkan. Di tengah situasi itu, Xiao Yan menambah kecepatan terbangnya menggunakan sayap apinya. Di sisi lain, setelah 4 klan besar telah sampai pada menara portal untuk keluar, mereka dikejutkan dengan pintu yang masih tertutup, karena memang pintu itu belum saatnya terbuka. Kemudian di tempat itu semakin panas saat 2 klan yang baru datang menyalahkan 4 klan besar yang telah memancing makhluk itu keluar. Namun mereka meninggalkan orang-orangnya tanpa memikirkan sedikit pun. Kemudian perdebatan mereka akhirnya terhenti saat suara ledakan ganas yang menyebar dari langit pembakaran. Saat dalam keadaan bingung itulah, Ling Langtian mengajak mereka semua menyatukan kekuatan untuk membuka paksa portal menara. 2 klan lainnya masih sangat kesal dengan perlakuan Ling Langtian seenaknya. Namun saat ini ia tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintahnya. Lindong yang datang menaiki Xiao Yan diberitahu Xiao Dio yang dilakukan klan di sana. Kemudian Lindong turun dan ikut bergabung menyumbangkan dokinya untuk membuka portal. Setelah portalnya terbuka, mereka semua terlihat senang. Namun sepertinya kesenangan itu tidak bertahan lama karena portal tidak dapat terbuka sempurna. Maka dari itu mereka segera bergegas untuk keluar, yang diawali oleh semua orang dari klan Klin, kemudian diikuti dengan klan lainnya. Namun sepertinya upaya mereka untuk keluar tidak berjalan dengan mulus, karena penjaga sekte kuno telah mendekat dan terus menyerang mereka. Namun tiba-tiba Ling Langtian tertahan doki yang kuat saat hendak memasuki portal. Yang tentu hal itu dilakukan oleh penjaga sekte kuno yang ngamuk. Dengan dokinya ia menarik sesuatu dari dalam pakaian Ling Langtian. Kemudian Ling Langtian masih berupaya untuk merebutnya kembali, yang pada akhirnya benda itu terpental dan mendarat pada Lindong. Ling Langtian mencoba untuk menyuruh Lindong balikin punya dia, tapi Lindong ogah, karena benda ini pun sebenarnya bukan punya Ling Langtian. Kemudian Lindong melarikan diri dari pengejaran penjaga sekte kuno bersama 2 rekannya. Di sisi lain, semua orang sangat merasa kesal karena terungkap jika sebenarnya yang dikejar-kejar makhluk itu bukan mereka, tetapi Ling Langtian seorang karena membawa harta berharga dari istana sekte kuno. Namun mau bagaimana mereka marah, Ling Langtian adalah orang yang terkuat di antara mereka, dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Kembali ke Lindong dan kawan-kawan yang sekarang tengah dikejar oleh penjaga sekte kuno.
hingga Lindong memutuskan untuk baku hantam meski kemungkinan untuk menang menurut Xiao Dio tidak lebih dari 0%. Maka dari itu baku hantam kali ini tidak terelakkan lagi. Namun sepertinya setelah beberapa mengalami pertukaran, Lindong memang saat ini bukan tandingannya. Meski telah melakukan transformasi kera iblis dan dibantu dua rekannya, tetap saja tidak dapat memberi sedikit pun perlawanan. Serangan demi serangan mereka lancarkan segera bergantian, namun sama sekali tidak membuat penjaga sekte kuno terluka. Bahkan membuat sekte kuno merasa lelah sedikit pun sama sekali tidak. Sampai akhirnya Lindong mencoba seni bela diri manifestasi yang pertama kalinya. Namun ternyata bahkan dengan kekuatan seni bela diri terkuat, Lindong pun tidak dapat membuat luka pada penjaga sekte itu. Hingga ia mendekati Lindong dan melepaskan topeng kepalanya. Dan terungkap bahwa dia adalah manusia dari sekte kuno. Ia bertanya dengan mencengkeram kuat Lindong tentang bagaimana seni bela diri sektenya itu bisa ada pada Lindong. Kemudian akhirnya muncul kesadaran spiritual Hemo yang membuat penjaga sekte membungkuk hormat dan memanggil Hemo sebagai guru. Ternyata penjaga sekte ini bernama Tianze. Hemo memberitahu jika Lindong adalah pewarisnya dan Tianze jangan mempersulitnya. Tianze dengan hormat mengiyakan perintah gurunya itu. Setelah semuanya selesai, Tianze mendekati Lindong dan menyembuhkan lukanya. Lindong berterima kasih kepada seniornya itu, dan Tianze pun mengingatkan Lindong untuk menjaga dan menggunakan seni bela diri peninggalan sektenya dengan baik. Setelah semuanya selesai, mereka pun akhirnya dapat keluar dengan damai dan sentosa dari menara portal. Bagaimana keseruan petualangan Lindong dan dua rekannya? Tetap di Netjok Film. Bye bye.